selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 127. Jasmine diletakkan di ruang perawatan. Dr. Diki memerintahkan beberapa dokter untuk mengambil sampel darah istrinya. Dia khawatir istrinya mengidap penyakit dalam. Jasmine mengerjapkan matanya, melihat sekelilingnya. Apa yang terjadi? Tanya Jasmine. Kamu pingsan sayang. Dokter baru saja mengambil sampel darah kamu. Nanti hasilnya akan diketahui. Jelas suaminya. Hari yang baru bagi Ziko, karena telah kembalinya sosok Zira di sampingnya. Sosok Zira yang sebenarnya. Sama halnya untuk Kevin dan Menik. Hari ini hari yang baru, satu atap dengan Zira dan Ziko. Pagi Menik, sapa Zira. Menik menganggukkan kepalanya, duduk di kursi makan. Bi Ina membawakan semangkuk kacang rebus untuk Menik. Wajah Menik berbinar, hanya dengan kacang rebus perasaannya yang tadi bersedih kembali ceria. Terima kasih Nona, ujar Menik. Kevin melihat reaksi istrinya ketika mendapatkan kacang rebus. Kenapa Mama terlalu keras? Hanya semangkuk kacang rebus, masalah tidak akan terjadi. Kevin bergumam dalam hatinya. Ziko menepuk bahu asistennya. Jangan melamun, ujar Ziko dan duduk di kursi makan. Zira mengambilkan sarapan untuk suaminya. Begitupun Menik mengambilkan makanan untuk Kevin. Apa rencana kamu hari ini, Nik? Tanya Zira di sela-sela menikmati sarapannya. Tidak ada, Nona, sahut Menik pelan. Vin, aku meminta izin sama kamu, ujar Zira pelan. Kevin langsung menatap Zira. Iya, ada apa Nona? Aku akan ke rumah kamu. Zira belum selesai berbicara, karena Ziko memegang tangannya, memberikan arti untuk tidak ikut campur dalam permasalahan Kevin. Sayang, aku hanya ingin bertemu dengan mamanya, itu saja, bisik Zira ke Ziko. Bagaimana, Vin? Boleh? Tanya Zira lagi. Kevin hanya menganggukkan kepalanya. Tapi saya khawatir Mama akan marah sama Nona, ujar Kevin khawatir. Kalau Mama kamu marah denganku tidak masalah, tapi kalau dengan kalian itu yang tidak boleh. Kevin setuju. Dia berharap Zira dapat merubah pola pikir mamanya. Semuanya menikmati makanan dengan sangat lahap. Mulai muncul sifat jahil Zira. Vin, seporsi 100.000, ujar Zira yang membuat Kevin tersedak. Bayar? Bukannya kita saudara? Ujar Kevin bingung. Oh iya, hampir aku lupa. Kita kan saudara. Saudara rasa tetangga. Jadi seporsi aku hargai 90.000, gurau Zira. Kevin langsung menatap Ziko. Tuan, istri Anda semenjak hilang ingatan mata duitan juga. Cibir Kevin. Prinsip hidup, Vin. Mau tinggal harus bayar, sahut Ziko. Kevin manyun dan tidak melanjutkan makannya. Kenapa, Vin? Nggak enak? Tanya Zira. Bukan nggak enak. Saya susah nelan kalau udah ada harganya. Boleh cicil nggak? Tanya Kevin lagi. Boleh. Tapi makannya juga nyicil. Mau. Melihat ekspresi Kevin, Zira tertawa. Begitupun dengan Ziko dan Menik ikut tertawa. Hah, ternyata hanya bercanda. Hampir saja uang saya keluar. Ujar Kevin ikut tertawa. Setelah Kevin dan Ziko berangkat kerja, Zira mengajak Menik untuk ikut ke rumahnya. Tapi Menik menolak. Zira pergi ke rumah Menik dan Kevin, disambut Jessie. Pagi Nona, sapa Jessie. Pagi Jessie, Mama ada? Tanya Zira. Ada, silahkan duduk. Jessie memanggil mamanya yang sedang sibuk di dapur. Nona Zira? Nyonya Paula langsung berpikiran jika kedatangan Zira atas suruhan Kevin dan Menik. Pagi Tante, sapa Zira. Wanita parubaya itu hanya menganggukkan kepalanya dan mempersilahkan Zira untuk duduk. Tante mungkin tahu maksud kedatanganku, ujar Zira langsung tanpa basa-basi. Nyonya Paula memegang ujung pakaiannya. Aku sudah mendengar tentang pertengkaran Tante dengan Menik. Sebenarnya aku tidak ada hak untuk ikut campur, tapi semakin lama masalah ini tidak pernah kunjung selesai.
Nyonya Paula masih diam dengan 1000 bahasa. "Apa tante sayang sama Kevin?" tanya Zira. "Tentu tante sayang sama Kevin. Dia darah daging tante," sahut Nyonya Paula. Zira menganggukkan kepalanya mengerti dengan ucapan wanita parubaya itu. "Apa tante sayang dengan Menik?" Pertanyaan itu membuat Nyonya Paula diam. "Sepertinya tante tidak menyayangi Menik." "Baiklah, saya akan meminta Kevin menceraikan Menik. Jika mereka bercerai, maka hak anak akan diambil Menik," ujar Zira menggertak Nyonya Paula. Nyonya Paula kaget dan takut. Dia tidak mau jika anaknya berpisah, apalagi dengan calon cucunya. "Tante sayang sama Menik, tapi Menik yang sepertinya tidak sayang sama tante." Nyonya Paula menangis. "Tante sepertinya salah. Menik sangat menyayangi tante. Dia bukan menolak makan semua masakan tante, tapi kondisinya sekarang lagi hamil," jelas Zira. Nyonya Paula masih diam dengan derai air mata. "Aku tahu tante sayang sama Menik, tapi bukan seperti itu caranya. Kecuali Menik masih kecil, mungkin tante bisa melarang Menik melakukan hal yang baik menurut tante. Tapi kenyataannya Menik bukan anak-anak. Dia tahu mana yang baik untuknya dan bayinya. Aku hanya kasihan dengan tante dan Menik. Kehadiran calon bayi bukan sebagai penyatu untuk keluarga, tapi malah bercerai-berai," jelas Zira dan langsung berlalu pergi keluar dari rumah itu. Jessie mendengarkan percakapan antara Zira dan mamanya. Dia mendekati mamanya yang sedang menangis. "Yang dikatakan Nona Zira benar. Aku tidak mau menyalahkan mama, tapi ada baiknya mama dan Kak Menik berbaikan. Tapi kalau mama belum mau, lebih baik kita pergi dari rumah ini, kembali ke rumah kita. Tidak mungkin Kak Kevin terus tinggal di rumah Nona Zira," jelas Jessie. Tidak ada permintaan maaf ataupun saling memaafkan. Nyonya Paula keluar dari rumah anaknya. Menurutnya, lebih baik dia menunggu kelahiran cucunya di rumahnya daripada harus membuat peraturan yang membuat dia dan Menik bertengkar. Sebelum pulang, Jessie mengirim pesan ke Kevin. "Kak, kami kembali ke rumah. Mama dan Kak Menik belum saling bermaafan, tapi biarkan saja, nanti pasti hubungan mereka akan segera membaik." Kevin membaca pesan dari adiknya dan mengirimkan ke Menik. "Kenapa, Vin?" tanya Ziko. Kevin menunjukkan ponselnya. Ziko membaca pesan yang ada di layar ponsel Kevin. "Sepertinya Nona Zira sudah bertemu dengan Mama," ujar Kevin. "Iya. Apa yang dibicarakan istriku sampai Mama kamu minta kembali ke rumahnya?" ujar Ziko. "Tidak tahu. Apa Nona Zira mengusir Mama saya?" ujar Kevin. "Mana mungkin istriku mengusir Mama kamu? Apa haknya?" "Mungkin nasihat Zira membuat Mama kamu sadar dan memilih untuk keluar dengan sendirinya," ujar Ziko berasumsi sendiri. Bima pergi ke ruko bersama Pelangi. Mereka berdua bertemu dengan pemilik ruko. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya Bima dan Pelangi sepakat menyewa ruko itu. Tidak lupa keduanya memberikan kabar ke langit. "Selanjutnya apa?" tanya Pelangi melihat ruko 2 lantai yang terlihat sangat jorok. "Selanjutnya kita bersihkan ruko ini." Bima mengajak Pelangi ke supermarket untuk membeli segala peralatan yang bisa digunakan untuk bersih-bersih. Untuk pertama kalinya, Pelangi naik motor Bima. Ada rasa janggal karena dia memakai celana pendek yang tentu membuat semua mata melihat ke arahnya. Ketika berada di supermarket dan menemukan semua peralatan, Bima menyuruh Pelangi untuk pergi membeli kebutuhannya. "Untuk apa?" tanya Pelangi yang sedang berusaha untuk tidak boros. "Karena hanya kafe itu yang akan menjadi sumber penghasilannya." "Itu?" Bima menunjuk celana Pelangi yang sangat pendek. Pelangi mengedikkan bahunya. Dia tidak mengerti dengan ucapan Bima. "Pelangi, apa kamu tidak risih dengan mata semua orang?" tanya Bima. "Maksud kamu apa?" tanya Pelangi bingung. "Itu aurat, jangan diumbar sama semua orang. Kamu sangat cantik, tidak perlu menunjukkan keseksian kamu sama semua orang. Cukup tunjukkan di hadapan suami kamu kelak." Nasihat Bima merupakan tamparan untuknya, di mana setiap lelaki menyukai gadis seksi, tapi tidak dengan Bima. Dia menyukai gadis yang menutup auratnya. Pelangi memilih satu celana jeans dan langsung dikenakannya. Ada rasa senang karena Bima memperhatikan cara berpakaiannya.
Walaupun teguran, tapi dia senang karena Bima memperhatikannya. Mereka sampai di ruko. Bima menyuruh Pelangi untuk menyapu, tapi gadis itu benar-benar tidak tahu cara menyapu. Bima mengajarkan cara menyapu, dari cara memegang sampai cara menggerakkan sapu. Bima mengajarinya dari belakang, dengan tidak sengaja, Bima menyentuh tangan Pelangi. Walaupun tidak terlalu bersih, tapi Bima memberi semangat jempol untuk Pelangi, karena gadis itu mau melakukan pekerjaan kotor. Waktu makan siang tiba, perut keduanya terasa lapar. "Kamu di sini saja, aku akan membelikan nasi untuk kamu," ujar Bima segera berlalu mencari makan. Pelangi senang, menurutnya Bima pria yang bertanggung jawab. Bima membawa 2 bungkus nasi padang. "Apa ini?" tanya Pelangi. "Nasi padang? Pasti kamu belum pernah makan," tebak Bima. Gadis itu menggelengkan kepalanya. "Makanya coba. Seperti inilah kehidupan orang-orang kelas menengah ke bawah seperti kami." Tanpa rasa jijik, Bima duduk lesehan di lantai. Pelangi terlihat jijik, tapi melihat cara makan Bima yang lahap tanpa melihat sekitarnya, membuat Pelangi ikut duduk di lantai bersama Bima. Makan nasi bungkus untuk pertama kalinya dan menggunakan tangan. Cara makannya Pelangi sangat belepotan. Kebiasaan menggunakan sendok dan garpu. "Bukan begitu, seperti ini." Bima mempraktekkan cara makan yang benar dengan menggunakan tangan, dan Pelangi tetap masih belepotan. "Seperti ini." Bima menyuapi Pelangi. Gadis itu termenung. "Kenapa?" "Apa kamu jijik makan dari tanganku?" tanya Bima. "Enggak." Pelangi menggelengkan kepalanya. Dia membuka mulutnya, dan Bima menyuapi gadis itu. Pelangi terharu. Walaupun hanya nasi bungkus, tapi dia senang dengan perlakuan Bima yang tulus. "Kamu menangis?" tanya Bima. "Enggak," sahut Pelangi memalingkan wajahnya dan buru-buru mengusap air matanya yang telah jatuh. Salah satu tangan Bima memegang bahu Pelangi. "Aku yakin eyang kamu akan segera sembuh," ujar Bima. Bima berasumsi Pelangi menangis karena kangen akan eyangnya. Tapi kenyataannya dia terharu karena perlakuan Bima yang lembut beda dengan mantan-mantannya. "Apa kamu selalu makan seperti ini?" tanya Pelangi di sela-sela mengunyah makanan yang disuapi Bima. "Kalau aku capek, aku makan nasi bungkus. Dulu ada Kak Meni, makanku terurus, tapi sekarang tidak. Hanya hari libur aku bisa masak," sahut Bima. "Kenapa kamu tidak menikah, biar ada yang mengurus?" tanya Pelangi. "Karena aku baru mengenal kamu," sahut Bima dan membuat Pelangi terkejut dengan jawaban Bima. "Hahaha, bercanda Pelangi. Jangan dimasukkan ke hati. Aku hanya bercanda," ujar Bima dengan gelak tawanya. Tapi tidak bagi Pelangi. Dia senang walaupun itu hanya candaan Bima. Bersambung.